prayer roomnya? Cewek sendiri, cowok sendiri. Iya, The Web juga cewek sendiri, cowok sendiri. Wah, Mereka seakan memonopoli student accommodation gitu guys. Jadi siapapun yang mau kuliah ke sini pasti akan dipakai referral ini ya buat accommodationnya, dijamin murah dan nanti bonus referralnya kita bagi rata. Tapi nggak berani. sebenarnya itu. Iya, karena dia kan jalan terus. Ya kita mau masuk, kayak takut dia udah naik atau takut dia masih di bawah. Yang menurutku berbeda dari student accommodation di kota lain di UK ya. Kalau di sana kalau open PO banyak tuh. Bukan langsung datang ke sini juga mau masak gitu kayak nggak sesulit. Malah kita nggak pernah rasain kayak Hi everyone, don't forget to like, subscribe, and share. Welcome to Tanfeling guys, internet traveling everybody. In previous video, aku udah sharing kehidupan international student di London. Mulai dari tips and triknya agar bisa enjoy Londoning, strategi budgeting yang perlu kamu ketahui agar bisa hemat dan nabung, serta bisa menikmati London posh dengan vibrant dan gemerlapnya. Nah, di video ini menawarkan sensasi yang berbeda guys. Dari yang sebelumnya kamu harus berstrategi banget, kali ini aku akan share gimana sih kehidupan yang bisa aku cap jempol dari segi kekompakan dan kekerabatan Indonesia studentnya. Even aku yang saat ini sedang belajar University of Glasgow tidak mendapatkan apa yang teman-temanku dapatkan di kota ini. Yap, kali ini aku akan share ke kalian kehidupan Indonesian student di Sheffield yang cukup menarik dan berbeda dari experience-ku di Glasgow, Istanbul, dan London. But beforehand, let me tell you kenapa sih harus kuliah ke Sheffield? Katanya ini kota kecil yang tidak secantik Scotland, tidak semetropol London dan Manchester. Tapi kenapa sih patut dipertimbangkan untuk sekolah ke sini? Yang pertama, Sheffield ini dikenal sebagai kota Steel City atau kota baja karena kota ini menjadi tempat produksi baja pada abad ke-19. Yang kedua, Sheffield adalah kota terbesar keempat di England. Dari pantauanku ya, kalau kalian ingin belajar ke kota yang tidak semahal London tapi tetap bisa sering-sering ke London dan yang paling high level sih, bisa menikmati countryside levelnya England, Sheffield paling cocok untukmu. And to compare, jauh lebih murah Sheffield sih daripada Glasgow. Dan bagi pecinta hiking, memilih untuk belajar ke tempat ini sangat cocok untukmu. Yang kedua, pasti kalian aware banget kan sama University of Sheffield? Yap, universitas ini termasuk ke dalam 100 universitas terbaik di dunia berdasarkan QS World Ranking dengan menempati posisi 96 universitas terbaik di dunia pada tahun 2023. Selain diakui sebagai a leading research university, University of Sheffield juga memiliki student union terbaik di UK selama 6 tahun berturut-turut berdasarkan What Uni Student Choice Award 2017 hingga 2023. University of Sheffield juga termasuk dalam Russell Group, yakni Ivy League-nya UK. Dan yang paling aku salutin banget gengs, prayer room-nya ada di setiap building kampus, tak terkecuali. Kalau di University of Glasgow ada juga sih, but we call it faith room. Bedanya di sini tuh memang a proper prayer room gengs, bukan hanya sekedar faith room. Seakan kita feel honored and respected banget di sini karena tempat sholatnya aja memang seniat itu, mulai dari space-nya, facility-nya, dan masih banyak lagi. Selain universitas ini, ada 2 kampus lain juga di sini, seperti Sheffield College and Sheffield Hallam University. More than anything, yang paling aku salut banget adalah kekompakan dan keakraban para student Indonesianya di sini. Mungkin senior yang bantu junior nyari akomodasi bisa kalian temukan di berbagai daerah lainnya di UK ya. Tapi kalau di sini, mereka seakan memonopoli student accommodation gitu guys. Jadi siapapun yang mau kuliah ke sini, pasti akan dibantu untuk dapat space di student accommodationnya dan di satu tempat yang isinya Indonesia student semua. Dan selain itu guys, yang menurutku berbeda dari student accommodation di kota lain di UK ya, kekeluargaannya yang sejempol itu. Bagi kalian yang mau ke Sheffield, pakai referral ini ya buat accommodationnya, dijamin murah. Dan nanti bonus referralnya kita bagi rata, biar sama-sama untung. In other cities seperti Glasgow misalnya, student accommodation life itu cenderung sharing yang tetap individualis ya. But di sini tuh enggak. Mereka bareng-bareng terus di dining roomnya, sharing banyak hal di situ, tapi juga mendapatkan fasilitas student accommodation yang harganya dengan fasilitas kayak gini nih, jauh banget dibanding kota-kota lainnya, even lebih murah dari Glasgow. Aku hanya menghabiskan 2 hari di sini dan sesedih itu cuma bisa sebentar di sini karena kekeluargaannya yang begitu kompak.
I got the offer to continue my study here actually, but karena waktu itu pertimbangannya adalah jurusan dan panorama, itulah kenapa aku pilih Scotland. But overall, setiap daerah ada perks-nya masing-masing ya, nggak bisa dipukul rata juga. For your information, as I have mentioned in these videos, mencari lokasi tempat tinggal yang strategis itu penting banget, seperti dekat dengan public transports, groceries, dan lain sebagainya. Tapi menariknya di student accommodation ini adalah nggak sampai 5 menit kalian langsung ketemu sama masjid. Orang yang nggak alim atau alim sepertinya di sini, karena rupanya jadi budaya buat para cowoknya untuk sholat subuh ke masjid. Menarik banget bukan? Bagi kalian yang mau tahu detail apapun tentang studi preparation sebelum ke UK dan semua yang harus kalian tahu lah, wajib banget nonton video ini ya guys. Abis nonton video ini dijamin well prepared banget lah mau berangkat ke sini. So, obrolanku bersama dengan Rizka Ashari, mahasiswa MSc Finance and Accounting, dan Rahmat Iriandi, mahasiswa MSc Urban and Regional Planning akan menambah wawasan kalian. Dari obrolanku bersama dengan mereka, aku juga baru tahu kalau di Sheffield tuh ada bangunan tinggi Paternoster, yakni bangunan tinggi tanpa pintu lift. Jadi kalau kalian mau keluar dari lift tuh, kalian langsung keluar aja, nggak ada pintunya. Anemin ajaib sih arsiteknya. Nama bangunannya Arts Tower, bangunan kampus tertinggi di England hingga kini. Seperti apa sih bangunan itu? Tapi kan tadi ada art building. Art apa sih Art Tower. Art Tower. Itu cuma satu atau ada yang lain? Enggak, cuma satu doang. Kayaknya gedung tertinggi kedua di Sheffield deh. Kedua atau pertama gitu? Aku mau coba, tapi nggak berani. Sebenarnya Iya, karena dia kan jalan terus. Ya kita mau masuk, kayak takut dia udah naik atau takut dia masih di bawah. Karena kan kalau di bawah kita kan jatuh kan. tapi nggak pernah ada kriminalitas sama sekali. Maksudnya kayak kriminalitas. Berarti kayak kecelakaan gitu. Kecelakaan nggak nggak pernah. Berarti Sheffield itu best dengan art tower-nya, terus student union-nya. SU-nya nomor 1. Karena society yang banyak. Iya, Society yang banyak. Pas Di dalam gedung sebenarnya ada bank. Mungkin itu juga kali ya. Tapi selama kalian di sini gitu, gimana sih suasana permusliman? Kayak katanya banyak dosen-dosen muslim. Iya. Kayak di Glasgow sih, kakak ada ketemu nggak sih kak? Nggak pernah. Di fakultasku juga nggak ada. Bahkan fakultas Intan nggak ada orang pakai jilbab juga. Cuma kalau yang kayak muslim tadi, bahkan kalau kita cek jadwal kuliah sama nama-nama dosennya, nama-namanya itu nama-nama Arab gitu. Banyak Lagi yang kayak Arab lagi ya, di Arab ya, nggak tahan. Kayak dia. Prayer roomnya. Cewek sendiri, cowok sendiri. Iya, Oh. cewek juga, cewek sendiri, cowok Ih, sendiri. wah itu bagus sih. Soalnya kalau di Glasgow sih selama yang aku pernah masuk ya, Intan pernah masuk itu Nggak selalu open. dan itu kecil, pasti ruangannya kecil. Ada nggak yang gede? Agak gede dikit di library. Nah, Intan nggak main sih. Kita nggak paling gede itu di Mepin, karena Jumatan di situ. Sih juga ada di mata. Iya. Ada nggak kalian tuh yang Jumatan ke gereja? Nah kalau kita tuh di kampus Jumatan tuh orang di gereja. Gantian Di sini katanya. mau gimana mau Jumatan gereja kejadian dari kelas. Kalau kita gitu, jadi kan ini kawasan main building nih kalau kalian pernah ke Glasgow, kan ada main building gede banget itu. Nah di seberangnya kan ada gereja, itu Iya. dipakai buat sholat Jumat. Tiap hari Jumat. Pernah dibilang sih sama Bang Sani, Jadi katanya ganti-gantian. Tapi kalian cara hemat di sini tuh gimana? Kan lebih dikit uangnya daripada kami dari LPDP. akomodasi bervariasi ya. Kayak kalau di tempat kita kan sebulan itu per week itu kan 116, 117, berarti sebulan itu kan 500-an. Ya, 500-an. Nanti kalau masak sendiri ya, hitungan masak Ya sendiri. pasti hemat ya, pasti saya masak sendiri Kalau dong. masak sendiri tetap hemat karena seminggu itu paling 20-25an lah. Iya, 20 udah cukup. 20 itu udah cukup. Kalian belanja di mana? Di Lidl gitu. Di Tesco. Kami Tesco karena kebetulan di flat kita itu berjejeran. Jadi kayak flat kita masjid Tesco. Oh, Jadi saat itu udah itu semua udah. oh kan kalau kayak Lidl atau Aldi kan lebih murah. Kalian nggak ke situ kalau belanja? Kan lebih murah. Karena di situ juga murah-murah aja. Wah juga sih. Atau mungkin karena kita tidak membandingkan, karena dari awal kami udah di Tesco, jadi nggak tahu Kayak itu. Tesco. Tapi juga ada yang bilang sih, aku kan bukan orang belanja. Intan kan selama ini dibelanjain. Saya kayak kasih duit gitu. Katanya harganya nggak signifikan bedanya Tesco sama Lidl. Cuma dikatakan memang tetap lebih murah Lidl Tapi atau kalau Tesco itu bisa dia samain harga dengan Aldi nggak sih? Iya. iya, pokoknya 11-12 gitu nggak sih? Di rak-raknya itu biasa ada tulisan Aldi Match gitu, Aldi Price Match. Jadi harganya emang udah disamain. Karena Aldi yang paling murah. Jadi semua orang Oh, iya. pasti bikin Aldi price match. Iya. Aldi lebih murah daripada Lidl kan? Iya, Aldi paling murah. Aldi paling
Ini makanya semua kayak tempat belanja gitu pada kasih nama. Iya, asli. Nah, lu nggak usah pergi nyari-nyari lagi deh, ini udah harganya sama. Aldi price match gitu kayak Baru tahu, kayaknya baru tahu loh. Iya, nggak pernah belanja. belanja. Belanjanya banyak ini. Ini kalau ukurnya adalah Aldi. Oke. Kenapa di Glasgow nggak ada ya makanan seperti ini? Masa nggak ada? Yang Itu itu kalau mau beli dari orang-orang yang jualan. Thailand biasanya yang paling dekat Aku waktu kayak Glasgow kayak dia makan ke Jollibee. Iya. Tapi kalau untuk makanan Indonesia nggak ada, pasti kayak beli dari orang Indonesia jualan. Ibu-ibu, istri-istri para S3 yang dijualan. Nanti kalau di sana kalau bukan PO banyak tuh. laku keras itu. Keras, asli. Banyak uang Honestly ya, laku keras. Makanya mereka semangat bisnis di sana. Karena kadang rasa mungkin biasa aja, tapi kan makanan Indo jadi enak kan. I mean like every grocery is unique, you can find it in here, right? Gak ada bandar, maksudnya gak susah. Jadi makanya pas datang ke sini juga mau masak itu kayak nggak sesulit. Malah kita nggak pernah rasain kayak susah makan makanan itu. Emang semua bumbu kayaknya ada nih. Ada. Bahkan bumbu-bumbu instan yang kita bawa dari Indo yang sekoper itu. Hah? Sampai sekarang nggak kepake. Wow. Kalau kita sih sangat ya, kalau kita sangat sih ya. Menyesal gitu mau banyak-banyak gitu. Masalahnya kita merelakan bagasi untuk itu sebenarnya kan. Itu tadi kita loh bagasi gue. Oh iya. Banyak juta bagasi. Dan merasa nyesal. Tapi bon cabai nggak ketemu kan di sini? Tapi kan tetap ada cabai bumbu. Iya, rasanya beda, oi. Jadi biasanya bertahan hidup gimana, Wi? Aku Kalau tuh berada building sama mereka. satu building cuman beda lantai. Oh, tapi jadi tetap join masaknya. Oh, enggak, di atas masak juga. Cuma mereka sering habis masak kirim foto sini makan. Jadi aku ya udah ke tempat mereka. Baik banget. Selamat kali kalau gitu. Mereka menyelamatkan hidup aku di sini. Karena kami tuh suka masak, jadi kadang kalau makan dulu tuh mikir, aduh sayang banget duitnya. Gak sekali makan. Iya sih. Apa Banyak ya, orang yang bisa masak ngomong kayak gitu. Lebih enak kita masak sendiri bahkan katanya gitu kan. lebih puas juga ya. Kayak sekali makan di luar bisa 200.000 kalau dirupiahin ya. Kalau rasa aduh 200.000. Iya, mahal banget makan di luar di sini. Udah mahal, kalau di Glasgow nggak enak lagi kan kayak, aduh. Berarti kalian di sini tuh kemana-mana transportasi apa jalan kaki? Jalan kaki aku. Aku bahkan kadang ke city center tuh jalan kaki. Iya, ada yang jalan kaki, ada yang Kamu transport. nggak mau mengorbankan 5 pounds. Karena menurutku masih gampang diakses untuk jalan kaki. Enggak lagi kan kalian cerita juga kalau di sini per night per cut kan. Itu kan rugi banget. Kalau misalnya kayak di London atau di Glasgow kan kita sekali naik, sekali jalan itu ganti-ganti bus aman. Sekali Kalau kayak Subway ya, kalau Subway. Ada batas-batasan. Subway. Enggak, bus juga loh kan? Bus juga. Bus juga. ada kan. Bus juga. Aku selalu naik Subway sih. Nah jarang lebih depannya. Jadi Awal-awalnya masih. di sini kalau memang mau jalannya banyak, ya udah beli day pass atau langganan bulanan. Bulanan. Nah, aku bulanan Subway. Coba apa kau dibilang kau? 54 bukan sih? Iya, Eh, 40-an. 54 itu bus. Kalau Subway nggak tahu. Tahu lupa. Ini berapa? Kalau di sini tram sama bus 50 untuk student. Enak banget, itu udah murah. Itu murah banget sih dua-duanya kan. Jadi kalau mau naik apapun udah aman ya 50 pounds. Murah lah. Di Glasgow 54 itu baru bus aja. Tapi enak nih kalian flatmate-nya pada orang Indo semua ya? Iya, Kita menguasai. Oh guys, kayak bahaya kalau dunia tahu nggak loh. Di Glasgow juga kayak gitu, cuman nggak ada apa-apa. Cuman ya kayak kita kayak monopoli gitu kan, jadinya kayak Bisa diisi ada di kos di sini aja Pak. karena itu ada kayak satu tempat ini dekat kampus. Jadi abang ini tuh karena tahu ini, jadi landlordnya udah percaya sama orang Indonesia karena kenal bersih kan. iya. Jadi ever since dia selalu make sure orang-orang di dalam situ tuh orang Indonesia kalau bisa gitu. Nah jadi ya udah orang-orang di dalam situ tuh monopoli jadinya. Kayak dia kenal siapa ya udah. Jadi selalu terisi dengan orang Indonesia dan itu normal, it happens like everywhere. Karena kita dikenal bersih guys. Orang Indonesia perlu tahu sebenarnya guys. Karena kan ini untuk kita. Jangan sampai bule-bule yang tahu. Orang-orang kita perlu tahu ini. Jadi kalau kalian pergi ke Sheffield, don't worry guys. Carilah mereka berdua. Dan dekat juga dari kampus. Sekarang itu orang lagi pada heboh ke sana. Jadi memang benar-benar Black Friday yang harganya half price. Jadi orang tuh pergi ke sana bawa koper, belanja gila gitu loh. Memang semuanya half price dan itu semuanya produk-produk lumayan kayak H&M, pokoknya produk-produk kelas atas lah. Terus udah gitu pergi ke sana. Pas baliknya
kita ketinggalan gara-gara macet. Houston macet parah, kayak Manchester lah, macet parah. Akhirnya kan ketinggalan kereta. Kita bisa ngambil kereta yang lain. Yang selanjutnya. Bisa. Kalau open return boleh kok. Kalau masih hari yang sama bisa, kalau beda hari yang aku nggak tahu. Oh iya sih. Jadi kita balik lagi dengan kereta yang lain. Itu sih enaknya di sini ya. Kayak Iya. bahkan dibilang lagi, I thought it will be quicker. You can go to the Liverpool first. Dia bilang gitu. Sebenarnya kalau orang liburan ke Sheffield itu mereka membantu kota, tapi distrik gitu kan, hiking gitu lah. Iya hiking. Ada juga yang bilang kalau mau hiking ke Sheffield katanya. Bagus-bagus katanya sih di sini. Banyak tempat hiking lah. Memang belum semua. Tapi kan di sini komunitas Indonya rame ya. Sangat sih. Kayak banyak grup-grup yang jual-jual thrifting gitu, ada nggak? Ada ya. Biasanya sih ya kemudian PPI itu. Saya kan kalau kayak kita di Glasgow tuh thrifting salah satu grup yang paling populer. Jadi kayak misalnya Intan tuh nggak mau pakai lagi baju, nggak jualnya ke situ. Kalau ada yang mau beli silakan gitu. Itu kayak populer banget sih kalau ya beneran Intan ya. Kayak lumayan heboh lah, itu grup selalu rame gitu. Berarti ada juga di sini. Kalau grup WhatsApp khusus itu nggak ada sih buat Enggak. hiking nggak. Nggak ada. Wah, harus bikin itu. Jadi kita tuh kayak ada barang-barang kita merasa udah nggak perlu lagi, kita tinggal jual di situ. Atau kayak kita pengen jual aja di situ. Biasanya dihibahin ke PPI aja sih. Terus di sini vintage sih terkenalnya. Iya. Kalau kita emang ada tuh grup khusus WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita di situ aja. Terus kayak ada grup yang khusus akomodasi, ada grup yang Oh, dipisah-pisah juga. Ya? bisa banyak banget grup-grupan, grup makanan, ibu-ibu yang jualan-jualan itu. Jadi makanya di sana kan makanan Indonesia banyak karena banyak ibu-ibu yang jualan ini. Itu tuh mereka buat grup sendiri. Kalau mau beli rendang pakai grup ini, mau beli makanan ini pakai grup ini gitu. Jadi Malah bingung gak sih jadinya? Kebanyakan grup. Jangan grup. iya sih ya, makanya jadi orang kan joinnya grup yang mereka mau beli makanannya aja. Kan iya, maksudnya kan gitu biasanya. Ngapain join semua? Kalau Intan sih nggak join ya. Ada yang masukin. Emang siapa yang matakin? Satu flat. Jadi ada flatmate yang nggak mau cuci piring, tapi dia mau masak. Oh, wah. Fair juga sih gitu ya. Aku mau sih cuci piring selalu. Bukan orang yang sangat beruntung ya. Jadi sampai kayak 2 bulan pertama kok kasar kali tangannya ya. Oh iya. Luka-luka. Ini semuanya jangan salah Ban. Gara-gara cuci piring. Cuci piring buka tuh gimana caranya, Ban? Kayak Jadi apa cucinya? Kalau blender itu ada yang Iya. segitiganya itu. Entah kenapa selalu kena. Kayaknya gara-gara blender itu kalau nggak salah. Pokoknya gara-gara itu sih. Terus ada yang tajam-tajam. Jadi blender itu bukan cuma satu, ada yang blender, ada chopper gitu-gitu kan. Pas nyuci-nyuci itu sebenarnya. Kamu pakai blender dan chopper segala macam. Bukan aku, mereka yang memasak. Saya hanya cuci piring. But it's okay. Sorry. Membuktikan bahwa saya bekerja keras di sini. So itulah ya hidup di Tapi Sheffield. kalau di Glasgow wisuda kapan? November akhir kalau. Ada variatif sih, ada yang November, Desember sama Januari. Iya, enak sekali. Kalian? Jadi bisa pilih ya? 3 ya? Oh, jadi beda fakultas. Kayak jurusan teman aku itu November ada yang Desember juga, ada yang Januari juga. Kita cuma Januari doang. Sama Jadi semuanya itu Januari gitu. Januari sama Mei kalau nggak salah. Mei anak S1. Iya, Mei. Berarti kan emang beneran harus nunggu. Either Iya, kalau kompetisinya nggak, atau kalau pulang. pulang aja. Oh. Ya bayangin dari Akom itu selesai 31 Agustus. Masa kita nunggu sampai Januari? Oh itu mahal banget sih. Kalau emang mau stay di sini ya udah nunggu sambil nunggu wisuda, Kerja. part time aja. Emang, dan itu kan normal, maksudnya kan banyak juga mahasiswa kayak Bang Barli kan juga kayak gitu. Dan Intan rencana kayak gitu juga. Saya ngapain langsung? Wah, Dan kalau dipikir-pikir kalau part time lumayan nggak per jam 12 sehari 8 jam. 80, Per jam 12 pounds di sini. Itu lebih Kalau lumayan shift loh. malam, kalau shift malam. Oh, soalnya kalau yang kemarin aku dengar, bukan kemarin tadi, itu per jam 10 pounds di London. Oh, kalau di sini juga 10,5 tapi siang, shift siang. Kalau shift malam, jadi kerja dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu di atas 12. Oh, lumayan juga ya. Nggak, berarti lebih banyak loh dari London. Soalnya di London 10 memang. Tapi enakan tetap kerja asli, gaji asli daripada part time. Tapi kan pajaknya gede juga. Nggak bisa masuk CV dong. Maksudnya Enggak, ini kan kerja cuma buat bertahan. Iya. Itu tuh bertanya itu. Iya, tapi kan kalau kayak gitu nanti kalian pas hari kerja di CV ada gap. Enggak,
nggak ada gap sama sekali. Jadi kan wisuda. nunggu wisuda. Walaupun nunggu wisuda, tapi kan buat para penerima kerja, employer itu akan mencari orang yang berpengalaman asli, bukan pengalaman part time. Soalnya gini, Kak, tidak dinilai. Tujuan part time itu adalah hanya untuk menunggu wisuda. Jadi kita tuh nggak dihitung ada gap di situ karena kan kita memang selesainya perlu wisuda. Cuman kalau misalnya yang tadi ada gap itu kan ada 3-4 bulan kan, kalau kita di kelasku tuh September baru kelar semua, Oktober, November, Desember. Kalau aku jurusan Desember kan, itu kan ada 2 bulan gap. Ya di situ paling kalau memang nggak tahu mau ngapain, mau cari kerja juga belum dapat, ya paling part time. Untuk yang ngisi gap itu loh sampai nunggu wisuda gitu. Kalau Ari langsung pulang kan, PNS biasa langsung pulang. Aku wajib ngelapor masuk 2 minggu setelah lulus. Cuma mau ngecek nih tanggal ijazahnya itu apakah tanggal wisuda apa tanggal. Oh iya, soalnya kayak kita S1 kan di tanggal wisuda kan? Bukan. Enggak. Jadi silang. Biasanya pulang itu kebanyakan yang pegawai ASN gitu, yang udah pulang lebih cepat. Kalau yang dari yang aku lihat ya, memang pulang ke Indonesia cari kerja lagi, mereka tuh prefer stay. Memang nunggu buat wisuda, setelah itu baru balik. Bahkan ada yang memang habisin visa kan, visa kita tuh sampai BRP Desember kan, Desember 31 kan. Nah, sampai tanggal 31 itu memang maksa pulang tanggal segitu biar Januari udah di Indo. Memang dimaksimalin lah waktu di UK ini, and it's normal I think. So guys, itu dia percakapanku bersama dengan para mahasiswa Sheffield yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sana. So, see you in the next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Bye!